Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, peserta kajian tafsir Al-Qur'an pagi ini kita mulai ya, yaitu ayat 153. Ya, Pak. Ya, 153. Jadi kita digandeng saja dengan tafsir-tafsir. Kemarin ada pula tafsir selain dari tafsir Nawawi, Ya. ada pula tafsir dari Ibnu Abbas. Jadi kita kumpul. Jadi, cuma kalau tafsir yang Pak Edi beli itu mungkin nggak ada nomornya ya. Saya ada juga dikirim. Ada nomor ayat? Nggak ada ya? Nggak ada rumah. Kemarin ada Islamic Book Fair di JCC. Nah, Kan banyak percetakan Arab yang masuk di situ. Ditanya yang tafsir Riko nggak ada yang jual. Ya. Jadi kalau tafsir yang saya yang dibeli Pak Haji Masnal yang kirim Ya. sama Ibu Eti, Hmm. pakai nomor, jadi murah. Nah, ini saya lihat yang sudah dibeli juga dikirim ke sini, itu yang dicetak Jakarta ya. Iya, Surabaya nih, Pak. Surabaya, tapi nggak ada nomornya, itu Pak ya. Iya, bingung lihatnya, Pak. Masa satu-satu di Pak. Saya untuk Ya, Al-Baqarah ya. satu dicari, dibuat. Ya, Terus mana terpaksa yang ayat saya tandain kuning-kuning biar saya sudah ketahuan ayat. saya lihat wah kalau begini payah. Baiklah, ya sekarang kita lanjutkan 153. Yang merah-merah ini adalah ayatnya, yang hitam-hitam itu adalah penjelasan almarhum Nawawi. Nanti di bawah ini dikutip juga, ini yang merah ayat, yang hitam ini dari Ibnu Abbas. Jadi Tafsir Ibnu Abbas itu, Pak. Ya, Ibnu Abbas ada juga dikirim, tapi nanti banyak tafsir bisa dilihat. Nanti kalau tafsir Jalalain itu, Pak, bagus juga. Jalalain dia lebih penekanannya ke bahasa. Ya, ke bahasa, nggak apa-apa. Jadi maksud saya begini, misalnya kalau ada tafsir sekian banyak, kita mana yang agak yang agak sama, sudahlah ini agak hampir sama juga nampak ya. Tapi mana yang tidak sama itu ditampilkan, yang sama-sama tidak ya, atau beda-beda sedikit ya. Kalau banyak yang mau ditampilkan tafsir, ditampilkan yang banyak perbedaan. Itu gunanya bukan untuk menyalahi orang, tapi untuk jadi berbendara, menambah wawasannya, Pak. Wawasannya. Baik, sekarang ayat 153 ya. Mari kita baca yang merah saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin. Kalau nggak salah sebelumnya ada ayatnya lagi, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun 'alal khashi'in, di bawah ya. Ya, bawah.
Ya, dia Bani Israel kedua. Ya. Hampir sama ya. Nah, sekarang kita lihat dulu dari bahasa, baru nanti dari penafsiran. Nah, baru nanti apa pelajaran yang bisa kita ambil. Ini sudah 153 ya. Nah, bisa nggak menguraikan daripada ya ayyuha ini? Uraikan satu-satu. Ini berapa kata ini? 3, Pak. Ya. Ini terdiri 3 kata. Yang pertama apa? Ya. Yang pertama adalah ya. Ya. Yang kedua? Ayu. Ayu. Yang ketiga? Ha. Gitu. Jadi ya itu apa namanya ya itu? Ya nida. Ya nida atau huruf seru ya. Jadi huruf seru kalau ayu itu adalah istifham. Ya, untuk bentuk bertanya. Kalau ha apa namanya, masih ingat? Tambih. Ya, ha tambih. Tambih itu artinya perhatian, peringatan. Jadi kalau yang di belakangnya ini, kalau yang di belakangnya ini pakai alif lam, kemudian dia laki-laki, kan laki-laki nih kata-kata pakai allazina, maka dilengkapi dengan ayyuha. Kalau huruf nida, ayyuha. Tapi kalau yang di sini misalnya dia perempuan, ayat Tuhan. Di sini ayat Tuhan. Ingat itu ya. Dia pakai alif lam, laki-laki dipakai ayyuha. Kalau dia pakai alif lam, perempuan, misalnya an-nafs atau al-ustazatu, itu dibuatkan ya ayyuhal. Nafsu kan itu dihukum perempuan. Ya ayyatuhan nafs. Ini karena laki-laki allazina, ya ayyuhal lazina. Tapi kalau yang diseru itu tidak pakai al dia, misalnya Ahmad, cukup ya Ahmadu. Gitu aja baris depan ya. Ya Ahmadu, ya Usman, atau ya Ustazu. Kalau nggak pakai alif lam. Paham ya? Sudah 3 itu. Kalau pakai Ayyuha ini dipakai ayyuha kalau yang diserunya di belakang itu pakai alif lam laki-laki. Dipakai ya ayyatuha kalau yang di belakangnya itu pakai alif lam dan perempuan. Itu 2. Kalau yang perempuan tidak pakai alif lam. Kalau tidak pakai perempuan, biarpun laki-laki, pokoknya biarpun jabatan sebagainya, yang diserunya nggak pakai alif lam, maka dipakai cukup ya, tapi dia baris depan. Kalau dia tunggal. ya Ahmadu gitu tuh. Ya Ahmadu. Kalau perempuan? Sama, ya Fatimatu. Oh gitu. Ya Ustazatu. Ya Raisu. Gitu. Paham ya? Kalau misalnya mau memanggil Pak Tommy, ya tapi Pak Tommy kan nggak bisa dikasih baris depan. Ya Tommy. Aturannya ya Tommy. Kan? Tapi kalau dibikinnya nanti alif lam, misalnya al-muslimu atau al-kafiru, apa dipanggilkan? Ya ayyuhal kafiru. Ya ayyuhal kafiru. Karena kafiruna misal banyak,
ya ayyuhal kafiruna. Kalau al-mu'minuna, ya ayyuhal mu'minuna. Minuna. Tapi kalau misalnya perempuan, al-mu'minatu, apa panggil? Ya ayyuhal Ya ayyatuhal mu'minat. mu'minatu. Tapi kalau dia nggak pakai alif lam, al-mu'minu misalnya. Tidak pakai alif lam, mu'minu saja. Ya mu'minu. Ya mu'minu. Tapi kalau yang dipanggilnya itu diterangkan menerangkan atau mudhaf ilaih, misalnya Abdullah atau Rasulullah, maka yang pertama itu yang mudhafnya itu baris di atas. Ya Rasulullahi. Ya Abdallahi. Di huruf pertamanya jadi fathah. Baris di atas. Baris di atas dia. Misalnya ketua kelas, raisul fasli, atau mudirul madrasati. Kalau yang kata yang kedua itu kan tetap wajib baris bawah. Maka kalau mau dipanggil, maka dia pakai ya mudiral madrasah. Misalnya kalau kepala negara misalnya, Raisul Jumhuriyah. Maka kalau mau manggil dia, ya Raisal Jumhuriyati. Misalnya kalau dia pejuang misalnya, Al-Mujahiduna. Coba kita seru, bagaimana menyeru? Ya ayyuhal mujahiruna. Kalau dia nggak pakai alif lam, Mujahiduna. Ya mujahidu. Ya mujahidu. Ya Mujahiduna. Kalau banyak, ya banyak panggil. Tapi kalau misalnya pejuang kemerdekaan, Mujahidul Istiqlal. Coba. Ya ayyuhal mujahidul istiqlal. Mujahidal Istiqlal. Iya, ya Mujahidal Istiqlal. Wahai pejuang-pejuang Indonesia, wahai pejuang kemerdekaan. Pejuang kemerdekaan itu Istiqlal. Istiqlal itu artinya kemenangan kan? Kemerdekaan. Ya. Misalnya tentara Allah, Hizbullahi. Coba kalau mau manggil dia. Ya ayyuhal. Dengarkan. Ya Hizbullahi. Apa Pak? Hizbullahi. Ya Hizbullahu. Ya, misalnya yang tentara Allah, Hizbullahi. Ya Hizballahi. Ya Hizballahi. Ya Hizballahi. Tapi kalau dia pakai alif lam, al-hizbu. Bagaimana manggilnya? Ya ayyuhal hizbu. Ya ayyuhal hizbu. Ya. Ya begitu ya. Siapa bisa mengulang? Kalau ya itu kan huruf seru. Ya. Kalau huruf seru itu yang diseru di belakangnya pakai alif lam, laki-laki, apa dipakai tambahan selain ya? Ayyuha. Ya ayyuha. Ayyuha. Kalau yang diseru itu dia perempuan, dia pakai alif lam, ya ayyatuha. Ayyatuha. Kalau yang diseru itu tidak pakai alif lam, ya saja. Dan dia baris depan. Marfu. Kalau ya dua, marfu'nya tetap dua. Kalau waw ya tetap. Tapi kalau yang diserunya itu terdiri mudhaf, mudhafun ilaih atau diterangkan menerangkan, bagaimana? Yang pertamanya baris atas yang pertamanya. Ya,
dia tidak pakai ayu. Yang pakai ayu-ayu itu kalau alif lam ya. Kalau enggak tetap juga ya. Cuma dia baris atas. Ah, itulah. Itu caranya. Ya. Jadi itu maka disepakati di sini ya ayyuhallazina. Ah. Jadi kalau aman, misalnya kalau allazina kafaru begitu juga. Jadi ya ayyuhallazina kafaru. Yang satu hurufnya mufrad. Ah? Misalnya di belakang Jadi allazina mufrad namanya amanu. kalau yang satu itu, Pak. Ya kalau satu kan baris depan. Ya. Kalau enggak ada pakai alif lam. Nah, kalau dia pakai alif lam seperti ini, allazina amanu, dipakai ya ayyuhallazina amanu. Kalau di belakang misalnya allazina kafaru, ya ayyuhallazina kafaru. Jadi bukan kok rancak suaranya diimbokan orang beriman ya ayyuhallazina, kalau samur kafirnya itu ya kalau pakai alif lam. Ya. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina kafaru. Nah, sekarang ya ayyuhallazina amanus. Nah, langsung sekali alif lam itu hamzah wasal. Ya ayyuhallazina amanus ta'inu. Jadi yang disuruh adalah allazina amanu. Wahai orang, kalau diartikan satu-satu ya. Ya wahai mana? Perhatian, nah gitu jadi. Wahai mana perhatian orang yang beriman. Nah, cuma dilengkapkan saja, hai orang beriman cukup gitu. Kalau ya kan wahai, ayu mana. Aha, perhatian. Notice allazina amanu. Allazina amanu, ya. Apa yang dipanggil ke orang-orang beriman di ayat 153 ini? Ista'inu. Nah, kalau dibaca begitu berdiri sendiri dibaca ista'inu. Ista'inu. Kalau amanu bentuk apa itu? Amanu. Damir. Amanu. Fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madi. Ya, fi'il madi ya. Fi'il madi. Nah, apa fi'il madi berapa huruf itu? Amanu. Fi'il madinya 3 huruf. Amanah, Pak. Amanah. Ya, berapa huruf? 3 huruf. 4. 4 panjang ya, Pak. Ya? Aman. Hanya panjang Ya. itu ya, Pak. Ya, makanya mudhari'nya apa? Kalau amana, Aminu. akhirnya menjadi yuk. Yu'minu. Itu maka yuk dipakai. Artinya mengimani. Tapi kalau pendek dibaca, amanah apa artinya? Aman. Itu maka serumpun orang yang beriman biasanya aman. Ya. Jadi amanu. Mana fa'il daripada amanu? Hum. Ya. Jadi wahai orang yang beriman. Waktu kita sedang membaca ini bagaimana perasaan kita? Terbawa kita. Hah? Terbawa kita. Jangan capeknya terbawa kita. Taman Wong. Taman Wong. Taman Wongnya Pak Tommy? Taman Wong banyak perangai. Bukan soal banyak kananya. Ikonan optimis lah aja. Laikolah masuk sabananya dalam. Lain agak baru. Itu caranya. Ya. Jadi enggak boleh tamanong tapi di kambangan setelah lain masuk ambuku kolah kota kah. Kapaso dicalik-calik loh. Jadi orang beriman itu orang yang percaya. Nah, sekarang di belakangnya lagi ista'inu. Ista'inu bentuk apa? Fi'il amar. Amar. Fi'il amar. Ista'inu. Apa fi'il madinya? Antum. Ana ya, Pak. Fi'il madi ista'inu apa? Isma'ana. Sa'a. Hah? Sa'a. Weh, kacau.
Ana. Ana. Cinta. Apa fi'il madinya? Ana. Ana. Ana itu sudah aslinya 3 huruf. Ini fi'il madi ista'in ini apa ini? Ista'ana. Istama'ana. Ista'ana. Ya, ista'ana. Sudah mendapat tambahan huruf ya. Ya, 3 huruf. Ya, 3 huruf. Apa tambahannya? Alif cinta. Ya, alif cinta. Jadi kalau fi'il mudhari'nya apa itu? Ista'ana. Yasta'inu. Ista'ana Ta'inu. yasta'inu. Kalau membuat fi'il amar dibikin pakai fa'il anta tasta'inu. Yasta'inu. ya. Nah, tasta'inu dihilangkan dianya apa tanya langsung aja ista'in. Ta'inu. Berapa banyak jumlahnya bentuknya fi'il amar ini ista'in ini? 6. 6. Coba baca 6 ketiga-tiganya. Tasta'inu. Kau baca ista'in. Ista'in. Ista'ina. Ista'inu. Pak. Terus yang duanya ista'in. Ista'ani. Ista'ina. Ista'ina. Ista'inu. Tunggu. Kalau ista'an itu kata benda fi'il mudhari. Ista'in. Ista'na. Ini Ista'na. fi'il amar. Ista'ina gitu, Pak. Ya, ista'ina. Ya, Ista'inu. Ista'inu. Perempuan Ista'ini. Ini. ista'ini. Kalau dua Ista'ina. ista'ina. Kalau banyak Istana. Ista'na. ista'inna. Ista'ina. Oh, itu Ya, tadi. ista'inna. Itu dia ya. Mm-mm. Fa'ilnya kalau fi'il amar yang 6 itu apa saja? Anta, antuma, Anta. Antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Itu dia. Inilah ayatnya. Hai orang yang beriman. Nah, sekarang kita masuk aja lah orang beriman. Ista'in kalau fi'il madi ditambah 3 huruf itu apa faedahnya? Minta tolong. Mohonan. Ya, menuntut minta tolong. Jadi tolong minta tolonglah kamu hai orang beriman. Ya, minta tolong. Nah, sekarang Nawawi membuat penafsiran dari ista'inu. Ista'inu. Ya, ista'inu itu pertolongannya apa bacaannya? Coba dibaca Arab gundulnya ini. Sampai sini. Allah. Gantian. Coba Pak Edi dulu. Ala tamhisil zunubi. Masih tamhisis langsung. Oh, tamhisil zunubi. Betul ya. Ala tamhisis zunubi. Coba Pak Bet baca Pak Bet. Tamhisis junubi. Iya, coba Pak Tommy. Ala tamhisis junubi. Ala tamhisis. Tamhisis junubi. Iya, coba Ibu Didi. Ala tamhisis dunubi. Iya, Ibu Sabrina. Ala tamhisis zunubi. Iya, ada yang lain? Gairu Tamhisis. mawjud. Ya. Tamhisis apa? Wala la peserta nan apa permanennya kemudian. Nah, ala itu huruf apa? Huruf jar. Yang dijarkan sampai mana? Tamhisis. Dunubi. Tamhisi. Lalu az-zunubi kok ke baris bawah pula? Mudhafun ilaih. Nilai. Ya, mudhafun ilaih. Nah, sekarang kalau tamhis itu bisa kira-kira dicari apa asalnya itu, atau fi'il madinya, atau bagaimana, atau kata benda yang jamid, atau dia punya pecahan. Mahis barangkali ya Pak. Mahis. Nakis bagaimana? Enggak, yang dicari apakah kan kata benda ini kata benda masdar, ada kata benda memang beku dia, enggak ada asal usulnya, memang asli itu. Ada timbangannya itu. Tamhisan, coba cari kira-kira. Kalau tamhisan bagaimana? Misalnya taf'ilan. Coba Pak Edi mungkin bisa nangkap. Tamhilan. Masdarnya taf'ilan. Apa kira-kira fi'il madinya ini? Fa'ilan. Mahisi.
Ah, Ifta'ala. kalau ibta ini enggak taf'ilan itu masdarnya. Itu masdarnya. Ya, misalnya fa'ala yufa'ilu taf'ilan, kabbara Ya. yukabbiru takbiran. Nah, coba ini tamhisan. Coba cari fi'il madinya. Mahisa. Belum. Fahis pakai ain ya, pakai tasdik ya. Coba apa Pak? Apa? Mahasa. Itu dia. Mahasa. Mahasa. Coba sampai ke masdarnya Pak. Mahasa. Mahasa yumahisu tafhisan. Ihsan. Itu dia. Kan nampak tuh. Nah, itu caranya. Di potongan kos saja nampak dah itu masdar ini. Jadi fi'il madinya dari mahasa. Ya, mahasa, mahsat ya, mahasa Mahasa. yumahisu karena dia empat huruf itu. Mahasa yumahisu baru tamhisan. Ballaga, coba ballaga, Laga yuballighu balighan tablighan. fassara, Masara yumassiru tamsiran. Tafsiran. Tafsiran. ya tafsiran. Coba fakara lagi. Fakara. Masara yufakiru tafsiran. 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 Fahama, Pahama. Mahfahimu Tahmin. tafsiman. Tahkiman. Itu dia. Jadi bisa kita lihat bentuk-bentuknya. Nah, itu maka dia tamhis. Tamhis. Nah, sekarang tamhis ini artinya adalah, kalau soal arti murah. Lihat Apa sekarang artinya, Pak? menghapus, Ah. penghapusan, Penghapusan. ya, Penghapusan karena masdar, Pak. iya, penghapusan. Kemudian zunubi, zunub itu kata benda ini kata benda ini ini mungkin dia jamit ini nggak ada asal usulnya. Oh, jamit. Nah, cuma kalau dia kalau beku dia hanya ada bentuk satu, bentuk dua, bentuk banyak. Cuma banyak ini banyak taksir. Coba kalau bentuk satunya apa kira-kira? Coba terka saja. Zanabah. Sambun. Zanbun. Oh, Ah. zanbun. Kata benda ya, Pak. Ya, zambun ya. Kalau dua, Zanbani. Zambani. ya, zambani. Kalau banyak, Zunub. Zunub. ya, zunub. Jadi kalau tamhisis zunubi apa artinya? Penghapus dosa-dosa. Penghapusan Bukan yang banyak. banyak. Penghapusan dosa-dosa. Nah, jadi Penghapusan dosa-dosa. ya menghilangkan dosa-dosa. Jadi oleh karena itu, hai orang beriman, minta tolonglah kamu. Maksudnya minta tolong ngapain? Jadi Pak Nawawi membuat minta tolong menghapuskan dosa. Jadi itu artinya Tolong minta atas pengampunan dosa ya, Pak. Minta tolong atas pengampunan dosa. Ya, pengampunan dosa. Jadi minta tolong untuk menghapuskan atau memaafkan. Nah, sekarang orang beriman ini, orang beriman disuruh minta supaya dimaafkan dosanya. Memang yang mau beriman itu siapa? Yang mau minta ampun dosa itu siapa? Orang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, mana mau minta ampun dosa? Jadi itu dia ya. Jadi ya ayyuhallazina amanu sta'inu. Jadi hai orang beriman, minta tolonglah kamu. Minta tolong apa? Minta tolong untuk menghilangkan atau menghapuskan dosa. Coba kalau kita mau mendalami, siapa yang maksudnya ini kan orang beriman ini. Orang beriman sadar dia dosa. Kalau orang yang tidak beriman dia berdosa tapi kurang
atau tidak begitu sadar dia tentang dosa. Dan dia tidak mempercayai itu kan Pak. Iya, malah sudah bergelimang sajalah, biasa saja itu. Seperti sekarang. Seperti sekarang. dalam Al-Quran disebutkan Allah, katanya begini, waqalu, dan mereka berkata, saya lupa ayat, mungkin Al-Jasiyah Pak. Coba dilihat Al-Jasiyah. Al-Jasiyah. Al-Jasiyah itu di dekat mana itu? Al-Ahqaf ya? Sesudah apa? Sesudah. Ya. 46 kali. 45. Yang 45 kan, ya menjelang Ahqaf. Saya udah bikin nih. Ya, oh ya, Pak Zaini. Ya, silakan Pak Zaini. Ayat 24 Pak. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namut wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahrat. Qalu ma hiya illa hayatun. Ay basu Pak. Isra. Ayat 20 Pak. 4 ya. 24. Ada Ya, coba ayat lihat. berapa Pak? Ayat berapa Pak? 24. 24. 24. Itu pandangan orang. Afara'aita Nah, manittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu ala ilmin wa khataman ala sam'ihi wa qalbihi. Ayat 24 dulu. Itu 25 itu. Oh, 2. Wa qalu ma hiya. Wa qalu ma hiya, ayat 24. Wa qalu ma hiya illa hayatana dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahri. Taurat. Ama lahum bizalika min ilmin inhum illa yazunnun. Mana dia? Surat Al-Ghasyiyah. ya Al-Jasiyah ya. Jasiyah. Bukan Ghasyiyah. Apa-apanya itulah, itu kalau kita sudah mengerti bahasa Arab kan cepat ngerti. Mbak ya, wa qalu, dan mereka berkata, apa kata? Ada ma ada illa. Apa artinya itu? Mahia. Nah, Apa dia? tidak, Apa jangan katanya? tidak sekali langsung ada illah. Oh, iya karena ada ilah ya. Tidak dianya. Tidak ada hidup, Kecuali tidak ada dianya kecuali hidup kita jadi di hidup dunia. di dunia. dunia. Bagaimana kita di dunia? Namutu wa nahya. Namun Mati dan hidup. Hidup kita, mati kita, hidup kita di sini aja. Wa ma yuhlikuna illa, ada pula ma, ada illa. ya, dan Dan tidak tidak. dan tidak Yuhliku ahlaka membinasakan atau menghabiskan. dan tidak membinasakan kami kecuali Masa. hari. Jadi Satu kita masa. hanya ditelan masa gitu aja. Nah, ada akhirat itu. Oh, satu masa itu seperti masa hidup aja maksudnya ya, Pak. Iya, maksudnya hidup mati biasa saja kan. Baru Tidak ada yang dikatakan oleh Allah. membinasakan kita. Tidak Jadi membinasakan kita. yang membinasakan kita hanyalah ad-dahr itu tuh masa, habis ditelan masa gitu aja. Itu makanya manusia ini banyak sudahlah berjuang aja dalam hidup ini kata. Habis ini enggak, itu makanya enggak ada dosa sama dia. Dosa. Apa yang di dunia saja. Ya, terus wa ma lahum bizalika min ilmin, ini apa artinya itu? Dan
Dan tidaklah Dan mereka tidak bagi mereka dengan demikian dari dosa-dosa itu bukan. Dan tidak bagi mereka dengan demikian. demikian Tidak beri. ilmu, tidak berilmu. Ya, itu makanya yang sebenarnya ilmu itu dia. Bukan ilmu cari makan ini aja. Jadi kalau ilmu yang sebenarnya paham kemana kita hidup, untuk apa hidup, di mana, siapa yang merdeka, itu yang ilmu. Jadi biarlah petani kecil, biar tukang beca, biar asal ada ilmu bahagia hidupnya. Jadi walaupun banyak usaha, tapi ilmu itu habis gitu aja. Malah memperberat hidupnya. Itu makanya untuk orang ilmu ini agak jarang. Yang ilmu yang banyak, ilmu cari makan. Ya, baru ini ditutup. Inhum illa yazunnun. Kalau ada ada ilah tidak juga itu. Apa artinya? Batal. Nah, apa artinya? Bukan soal batal. Artinya apa lagi? Inhum illa Tidak. yazunnun. Tidaklah mereka. Bu. Kecuali. Tidak. Tidak juga, Pak. Tidak. Inhum berarti tidaklah mereka kecuali apa? Kecuali menduga-duga. Menduga-duga. Iya, duga-duga gitu aja. Jadi sudahlah, habis kita mati dan dipikir mana lagi ini waktu ini kalau kira lo. Dia dihantam juga, tapi kita pertimbangkan. Kalau begini kerja saya bagaimana? Itu makanya orang-orang yang tidak percaya ke akhirat kan gelisah hidupnya. Ya, tapi kalau orang percaya akhirat dia teratur hidupnya. Ya, jadi bahwa Pak, ini maksud saya kenapa kita belajar bahasa Al-Quran supaya cepat paham, kemanapun dilihat cepat diturunkan dalam bahasa Arabnya. Jadi itu makanya lazina amanu sta'inu ala tamhisiz zunubi. Jadi orang beriman dia sangat yakin dan akal pun menerima kalau kita berbuat salah kan terasa itu. Dengan apa? Dengan apa cara minta tolong itu? Apa sambungan ayat? Bisabri. Bisabri. Bi huruf apa? Bi. Huruf jar. Yang dijarkan apa? Sabri. Sobri. Sobri itu dikasih alif lam. Kan bisa saja sobri naturalnya. Tapi ini dikasih alif lam dia. Berarti jelas model sabarnya itu. Model sabarnya tercatat. Artinya bukan sabar-sabar gitu aja. Sobri itu bentuk kata apa? Masdar. Ya masdar. Berarti ada fi'il madinya. Coba apa fi'il madinya? Sobaru. Sobrun. Sobara. Fi'il madi. Ya, sobar. Fi'il madinya apa? Sobara. Mudhari'nya? Yasbiru. Bisa yasbiru, bisa yasbar. Biasa lihat kamus. Masdarnya apa? Sabran. Sabran jamila. Ya sabran. Itu dia. Sabrun jamil. Jadi paham kita. Jadi oleh karena itu, hai orang beriman, minta tolonglah untuk menghapuskan dosa karena nanti kita akan melarat untuk menderita selama-lamanya karena kehidupan ini begini. Dengan apa? Dengan sabar. Jadi minta tolong untuk menghilangkan dosa atau dimaafkan itu harus sabar. Baru yang sabar itu, ini dia. Allah ada'a. Ini kalau Pak Nawawi coba Adai. Terus Faraidi. Terus Faraidillah wa taraka. kasih barisnya Allah. Faraidillah. Taraka ma'asi. Marazi. Ya, marazi. Jadi ini kalau ala membacanya kan sudah jelas adai karena huruf jar. Ya. Kalau begini modelnya sudah jelas kata benda juga ini paraida, paraid. Paraid. Jadi ala dijarkan ala sangga adai.
ala adai faraidi. Nanti ada berlaku ismul jansarif, tapi ini mungkin enggak ya, faraidi. Kalau kita karena belum belajar ismul jansarif, kalau ismul jansarif itu kan ke atas barisnya. Jadi ala adai faraidallah gitu. Gitu ya. Kalau dia gitu. Tapi ini ke bawah lah dulu buat ala adai faraidillah. Faraid ini bentuk banyak dari faridah. Ya, faridah. Faridatum. Ya, coba faridatun. Kalau dua? Faridatani. Ani. Ya, kalau banyak? Faraid. 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 Misalnya hadiqah, kebun. Kalau dua kebunnya? Hadikatani. Kalau banyak kebun? Hadikah. Jangan. Hadikah, hadikatani, ini timbangannya. Kalau satu kebun, hadikatun, hadikatani. Kalau banyak kebun, timbang ke sini. Ya, itu dia, Pak. Hadaik. Ya, hadaik. Banyak-banyak baca supaya nampak potong-potongannya. Jadi tidak ada hari. Jadi begini, Pak. Kata Rasulullah, pada satu malam, kalau enggak membaca Al-Quran sampai 100 ayat dalam satu malam, kita termasuk orang yang lalai. Jadi dibaca Al-Quran sampai 100 ayat. Waktu baca itu ditanda-tandai mana kata kerja, mana fil amar, mana fil mudhari, mana fil madi, mana masdar. Ya. Jadi apa maksudnya dengan sabar itu? Atas atau untuk boleh ya. Atas ada itu pembayaran atau menunaikan. Atas pembayaran segala yang diperdukan Allah. Segala perdu Allah itu. Apa yang diwajibkan Allah harus sabar. Misalnya sholat, misalnya kalau ada bayar zakat, pokoknya yang wajib-wajib lah. Segala yang diapakan? Yang segala yang disuruh Allah. Yang fardu, yang faridah. Faraid kan bentuk banyak. Jadi kalau ingin mau dihilangkan dosa, caranya gitu. Harus sabar mengerjakan yang fardu-fardu. Ya, yang fardu-fardu. Terus kalau membaca berikut kan ada waw atap. Maka jangan dibuat fi'il madi, Pak. Tadi kalau dibaca taraka berarti mana pula fa'ilnya. Kan? Cari masdar dia. Jadi buat masdar. Apa masdar dari taraka? Kan sudah taraka ya truku. Ya tarkan. Makanya jadi apa bacanya? Watarkal ma'asi. Tapi mau diatapkan. Watar. Diatapkan ke atas. Jadi ala adai faraidillah wa tarkil ma'asi gitu. Jadi sabar menunaikan kewajiban-kewajiban Allah, keperdu-perdu Allah, dan sabar meninggalkan segala yang maksiat. Apa pekerjaan maksiat yang mendurhakai Allah, tinggalkan dengan sabar. Begitu caranya. Ma'asi bentuk banyak ya. Ma'asi. Jadi ada ifaraidillah wa tarkil ma'asi. Sini di bawah dikasih lagi di huruf jar. Apa bacanya ini? Wa alal
Marazi. Nah, itu Marazi. sudah mulai. Marazi. Marazi. Kalau Marazi, Ibu cari dalam kamus, kalau model-model kamus yang Ibu miliki itu nggak ada itu. Kamusnya, ya kamusnya mesti kombi, Ibu Sabrina. Kombi. Baru lengkap ya. Kombi Dictionary. Ya, Ini kombi mungkin di elektronik. Al-Wafi ya Pak, Al-Wafi. Hah? Kamus Al-Wafi? Enggak juga. Oh, enggak juga. Kamus kalau kamus kecil nggak ada. Kalau bertemunya mungkin di Munjid. Wujud. Oh, Karena kata-kata ini langka. Razi, Roza, Rozaya. Cobalah lihat dalam kamus kalau ada. Apa artinya, Pak? Hah? Artinya apa, Pak? Marozi itu? Enggak, cari kamus loh. Kalau Ibu cari kamus kete-kete Ibu itu enggak usah bodoh. Enggak kebesuh, coba cari. Coba cari pangkanya Rozaya atau iya Rozaya lah. Mim itu kan lah bentuk banyak tuh. Sama Ma'asi. Ya. Untuk membuktikan saja. Raza. Enggak besuh kan? Enggak besuh loh. Sampai Rajana ada ya Pak. Hah? Rajana meninggal. Iya, enggak bertemu. Pak Nawawi membuat Marazi. Nanti Ibnu Katsir dia buat itu juga. Nah, ini dia. Nah, ini Alam Marazi juga. Berarti sama. Nah, enggak bertemu kan? Lebih suah Pak di kamus enggak ya? enggak ada Pak. Marazi itu artinya apa kira-kira itu? Oh, kalau Ibu Sabrina kita tanya dulu kalau kamus kombi. Kalau kombi itu kan English ya. Iya Pak. Nah, Munjid gitu juga itu. Oh, Arabic. Arabic. Ya, Arabic juga diungkapkannya dengan berbagai model. Iya, kalau Ah, satu kata tuh banyak. ya satu kata itu banyak dibuatnya dalam pengungkapan. Jadi kalau salah satu yang saya ingat kalau di Munjid apa itu? Qablal birri. Maksudnya qabla kan sebelum. Nah, kalau birri itu sebelum mendapat kebaikan. Jadi itu kira-kira artinya ini meninggalkan segala yang maksiat dan atas berupaya untuk menjadi baik gitu. Itu caranya. Jadi kalau maksud dengan sabar itu, sabar menunaikan segala yang wajib, sabar meninggalkan segala maksiat, kemudian sabar untuk mencapai kebaikan. Gitu maksudnya. Itu arti ista'inu. Lebih paham tuh? Ra-nya ini pakai alif ya Pak? Namanya? Nggak Razi. Ya, Rozaya. Nggak ada dalam kamus itu, Pak.
Iya, pakai alif itu nggak ada. Enggak, itu kan dibentuk isim fa'il aja. Yang rozaya saya lihat ro dengan zai dengan ya. Ada. Kalau pakai mim kan itu bentuk banyak masanya. Jadi untuk bisa dihapuskan dosa atau dimaafkan dosa kita itu dengan sabar. Tapi pengertian sabar di sini disampaikan oleh Pak Nawawi, sabar dalam menunaikan segala yang wajib, yang fardu-fardu. Kemudian sabar meninggalkan segala yang maksiat. Kemudian sabar untuk mencapai kebaikan itu. Sabar mencapai kebaikan. Kalau di Munjid saya lihat itu qablal birri, artinya sebelum baik. Kalau sebelum baik kan menggapai, mengusahakan kita baik terus. Itu dia. Jadi sama-sama kita ya. Jadi coba pakai yang 3 ini. Apa segala yang wajib. Misalnya yang cepat kita tangkap, ya sholat 5 wajib. Kalau ke Mekah wajib kalau sudah mampu. Kalau berzakat wajib kalau sudah mampu. Puasa wajib. Apalagi? Itu dia. Nah, jadi sabar itu melaksanakan. Kemudian sabar meninggalkan yang maksiat. Yang maksiat itu apa banyak? Kemudian itu sabar pula ala marazi. Sabar untuk menggapai atau untuk mencapai itu. Jadi belum terus. Itu maksudnya dengan sabar. Kemudian lanjut lagi wassalati. Nama kamusnya tadi apa, Pak? Munjid aja cari, Pak. Kamus Munjid. tebal. Ya, Munjid. Kalau Bapak mau beli Munjid nggak apa-apa. Atau mungkin kalau ada satu lagi yang bagus sekarang, kalau Munjid itu kan banyak ke pariwisata dia bahasanya. Kecuali tetakan baru. Lisanul Arab, itu bagus juga tuh. Kamus lisan. Ihsanul. Lisanul Arab. Lisan. Ya. Coba kita diskusi. Yang puncak sabar apa tuh? Yang paling puncak sabar. Peristiwa Kematian. Coba Ibu Didi dulu. Yang puncak sabar apa, Ibu? Sabar waktu kekurangan mati. Yang puncaknya. Ujian yang berat tuh, Pak. Ya, yang paling berat apa? Mati, Pak. Ya, betul. Jadi berjuang itu kalau menaruhkan nyawa kan itu paling berat itu. Kalau itu makanya ada di ayat itu watawasau bil haqqi. Itu puncak sabar itu yang paling tinggi adalah mati. Itu makanya orang-orang yang sudah kuat mati nggak takut dia lagi. Tapi kan berat itu. Tapi kalau kita kira-kira sabarnya sabar apa yang banyak? Kalau tidak dapat keinginan. Enggak, maksudnya sabar-sabar apa? Sabar menahan penyakit, sabar makan sedikit pitina ado, sabar apa nafsu. Kalau orang sabar dia biar mati saya ke medan perang. Itu makanya orang-orang yang berjuang hari ini kan peringatan 17 hari kemerdekaan. Mudah-mudahan orang-orang yang betul-betul ke medan perang sabar dalam memperjuangkan kemerdekaan, tentu Allah akan membalas kebaikan. Ya, kita di belakang ini kan kita hanya menikmati aja nih. Adalah korupsi bagai batetele. Orang angu orang dege orang. Kalau bagi pajak. Nah, ya jangan ditambah-tambah. Pokoknya itu aja. Tambah. Iya, nggak boleh tambah-tambah.
Jadi orang yang berjuang itu kan sabar dia. Ya, tapi yang nggak tahu lah kita yang betul-betul berjuang kan ada yang mati suaminya, ada yang mati anaknya, ada yang mati habis karena memperjuangkan. Sehingga merdeka 17 Agustus. Nah, kita penyelenggara di belakang menikmati. Termasuk saya ini kan menikmati nih. Bapak-bapak menikmati juga. Menikmati hari kemerdekaan. Nah, yang paling parahnya suruh mengurus negara, korupsi pula dia kan. Tak masuk awak dah. Nah, segitunya jangan tambah-tambah ya. Nah, itu sabar ya. Terus lanjut. Dengan apa pula bisa dihapus kesalahan? Nah, Sholat. kenapa dibaca sholati? Karena dia diatapkan ke disabri. Nah, berarti kalau nggak ada waw itu bagaimana membacanya, Bu? Ya, Ulang-ulang, coba ulang-ulang. Inu bisolati. Ulang-ulang balik ya ayyuhallazina amanus. Amanusta'inu bisolati. Ya ayyuhallazina amanus ta'inu bis shalah. Jadi ada dua cara. Pertama sabar, tadi sabar melaksanakan kewajiban-kewajiban, sabar meninggalkan segala maksiat, sabar untuk mendapatkan itu. Kemudian apa satu lagi? Minta tolong pula lah dengan sholat. Nah, jadi sabar yang melaksanakan tadi, kemudian minta bagaimana pula minta tolong menghapuskan dosa atau kesalahan dengan sholat. Nah, baru ini dia. Nah, apa bacanya sampai sini lah. Ayo, silakan. Coba bergantian dulu. Coba Pak Abed bacain dulu. Coba sampai ini. Ai biksarti. Kasrati. Bikasrati. Sampai sini. Tatawa ini. Bikasrati. Terus Salati. Tatawi. Ya, tatawi. Coba Pak Tommy, ulang Pak Tommy. Bikasra. Bikasrati. Wassolati. Jangan pakai bikasrati, solati. Jangan. Solatin. Ya, solati tatawwi'i. Tatawwa'i. Ya, tatawwu itu. Tawu'i. Ya, tatawwu'i. Ya, pakai tasdid ini. Kalau sebenarnya kalau sudah biasa kita teringat itu. Tidak pun dikasih tasdid, kita sudah tahu. Itu sebenarnya karena kebiasaan membaca aja. Kan ada tatawu kalau bulan puasa kan sering tatawu. Jadi bikas rati sholati tatawu'i. Coba Pak Edi sampai tamat ke belakang nahar, coba Pak Edi, silakan Pak Edi. Bikasrati sholati tatawu'i fil laili wan nahari. Itu dia ya. Coba Ibu Sabrina. Bikasrati sholati tatawu'i fil laili wan nahari. Tatawu'i. Jangan wi. Baris depan. Tatawu'i fil laili wan nahari. Ya, fil laili wan nahari. Coba Ibu Didi. Berarti sholat. Ini
Pak Zaini ya. Ibu Didi dulu, Pak Zaini. Coba Ibu Didi. Bikasrati solati tatawu'i fil laili wan nahari. Nah, coba Pak Zaini lagi. Pak Zaini. Ai ya. Bikasrati tatawu'i ya fil laili wan nahari itu fil laili wan nahari. Ah ya, fil laili wan nahari. Ibu mana lagi? Ibu Sabrina sudah tadi ya? Sudah, Pak. Udah. Siapa yang Ada. belum? Siapa yang belum? Nafal ada? Nafal ada? Coba terjemahkan. Silakan, siapa bisa terjemah? Silakan. Apa maksudnya minta tolong dengan sholat? Silakan. Apa terjemahnya? Maksudnya dengan banyak-banyak sholat. sholat apa? Yang tatawu. Sholat tatawu'i. Ya, sholat tatawwu itu apa? Lebih Kalau khusus. di bulan puasa kan ada itu, faman tatawwa'ah bahwa khairullah. Siapa yang suka bertatawwa, maka itu adalah untuknya. Apa arti tatawwa? Salat sunat. Sunat. Nah, Tawu'i. ya. Jadi banyak salat sunat. Kapan? Malam hari, Terus? fil laili, dan siang hari. Itu cara minta tolong. Jadi minta tolong dengan salat itu maksudnya salat sunat, bukan salat wajib. Itu kan di atas itu. Kalau salat wajib udah pasti kan, Pak ya? Udah pasti. Jadi kalau mau menambah, Banyak salat sunatnya. Jadi Maksudnya minta tolong tadi itu dengan salat wajib tidak bisa dengan salat sunat. Dengan salat Minta. sunat Dia minta tolong tolong dengan minta tolong itu maksudnya minta tolong menghapuskan dosa itu dengan sabar. Cuma sabar itu sabar melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang maksiat, terus bekerja keras mencapai itu. Kemudian dengan sholat, maksudnya sholat perbanyak sholat sunat, biarpun siang, biarpun malam, biarpun siang. berarti untuk salat wajib sabar. Sunat berarti Dia sabar menjalankan sholat wajib, Salat wajib sudah pasti. itulah pasti. Itu kalau salah satu daripada dalam kesabaran. Kemudian yang sholat di sini maksudnya sholat sunat. Itu maka kalau banyak baca tafsir kita ngerti. Kalau enggak reka-reka saja, dia agak-agak. Itu non bahaya itu. Terus di sini, jadi kalau sudah cerita tentang sholat, ingat mesti dia khosyi'un, paham sholat. Ya, sholat dia bahasa Arab. Lah terlibat tuh bahasa Arab, kemudian bersih, bersuci, kan? Khusyuk. Ya pokoknya sholat lah. Kalau sholat kan apa tuh? Mencakup semua. Terus ada ditutup, baru ada kuncinya. Innallaha ma'as sabirin. Mana pokok kalimat? Allah. Ya. Mana sebutan? Ma'as sabirin. Sabirin. Ma'as sabirin itu apa namanya kumpulannya itu? Full jumlah. Khobar. Full jumlah, Pak. Iya, namanya itu kan menjadi khabar. Cuma kumpulannya apa? Full jumlah. Ukurannya isim. Kata Pak Israel, sibhul jumlah. Kata apa yang sibhul jumlah itu Pak Edi? Ya, zaraf dengan apa? Zaraf dengan mazrufnya, Pak. Ya, zaraf mazruf. Apa-apa saja yang sibhul jumlah? Jar majrur.
Jar majrur, zarab majrur. Jadi jar majrur dan zarab majrur itu menyerupai jumlah. Kalau yang jumlah yang mana? Sabirin. Ma'as sabirin. Allah ma'as sabirin. Kalau yang jumlah ismiyah sama fi'liyah. Ya. Ya. Kalau jar majrur, zarab majrur namanya sibhu, menyerupai. Menyerupai. Itu beda. Sibul apa Pak? Sabah jumlah, sibhu dibikin. Sibul. Ya, sibhu itu kan menyerupai. Yang menyerupai jumlah itu jar majrur dan zarab majrur. Kalau yang jumlah hanya dua, jumlah ismiyah dan fi'liyah. Mubtada khabar jumlah ismiyah. Kalau fi'liyah itu jumlah fi'liyah. Jadi jumlah terbagi dua, fi'liyah dan ismiyah. Kalau menyerupai jumlah itu jar majrur, zarab majrur. Ya. Ini istilah-istilah pesantrenku membingungkan, Pak. Kalau nggak tahu tanya Pak Edi kok. Kalau enggak duduk-duduk, muridnya bingung. Tapi Kacau deh. Jadi Yo, kan sibul jumlah itu dua ya Pak, jar majrur sama zoroh majrur. Ya, sibhu Itu itu apa artinya sibhu? Sibhu itu Sibul apa? menyerupai. Tapi tidak jumlah. Ya, tidak kalimat, menyerupai kalimat. Bukan, tidak jumlah, dia tidak kalimat, cuma menyerupai. Menyerupai sibul jumlah. Tapi Ya. kalau jumlah apa? Fi'liyah ismiyah. Itu kalau Ya. Jadi hanya ada nominal verbal ya. Ya. Sebenarnya kalau dibawa ke bahasa Indonesia cepat orang pandai. Iya, kita biasa dengan bahasa Indonesia aja Pak yang ngerti. Sekarang yang bingung kita bahasa Indonesia pun orang udah nggak ngerti juga. Nah, jadi apa artinya? Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Orang sabar yang mana itu? Sabirin. Yang mengerjakan sholat dan mengerjakan banyak-banyak sunat. Maksudnya yang bersamanya bersama apa? Ini Pak Nawawi kasih tafsir. Apa maksud bersamanya itu? Bin Nasri. Ya, bin Nasri. Maksudnya yang bersamanya apa? Yang mendapat bantuan dengan bantuan. Ya. Nasri itu bentuk apa? Nasri. Bentuk masdar. Ya. Apa artinya Nasri? Pertolongan, dengan pertolongan. Jadi yang bersama orang-orang sabar itu apa? Dapat pertolongan. Pertolongan. Kenapa dapat pertolongan dia? Karena dia melaksanakan yang wajib, meninggalkan segala yang durhaka, bekerja keras, banyak sunat-sunatnya. Apa maksud pertolongannya itu? Tenang. Yang inti pertolongan itu apa? Tenang. Balasan apa? Masuk surga. Diampuni Allah. Iya, masuk surga dia diampuni Allah. Kalau dapat apa ini mungkin masih sakit taruhnya biasa. Mungkin miskin terus. Iya. Pokoknya dia nggak masuk ke neraka lagi. Itu kan kehendak Allah, itulah lain kaji itu. Dialah masuk neraka bersama Allah. Ya, mengaji ku nan luru-luru saja bu enda. Misalnya kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Ada kehendaknya. Orang beriman beramal saleh masukkan surga. Orang kafir masuk itu kehendak apa itu fa'alil mayurid. Jadi bukan suka-suka dia. Ya, jadi mengaji jangan tanggung-tanggung. Ya, paham-paham lah. Ya. Terus ini cara seperti ini sabirin bentuk apa ini bentuknya tuh? Isim fa'il. Isim fa'il bentuk 1, 2, 3 banyak. Bentuk banyak. Banyak ada 3, banyak laki-laki, perempuan itu taksir. Banyak perempuan ya. Enggak, itu banyak laki-laki. Banyak laki-laki. Ya, jadi pertolongan hanya bagi orang laki-laki yang sabar. Iya Pak. Kan termasuk perempuan di situ Pak. Ya, karena bapak-bapak ini kan dia jadi soko guru.
Kalau apaknya nala tetele, tentu batele sadolai. Ya, terbawa itu. Baru saya tampilkan sini. Hazihi min tafsiri. Tafsiri Nawawi. Jangan tafsiru, kan ada huruf jar. Min Hazihi Tafsiri Nawawi. tafsiri Nawawi tafsiri Nawawil Al-Jawi. Jawi. Jawi. Apa artinya? Ini adalah Tafsir Nawawi orang Jawa. ini adalah dari tafsir Nawawi Wah, suku Jawa. Jawi. Ya, Al-Jawi. Batani. Ya, mana buku Syekh Ahmad Khatib Minangkabau? Ada Guru? Ya, ada aja, tapi nggak ada sampai sekarang kok. Cerita. Katanya ada bukunya kayak gitu. Iya, ada, memang ada, bukan nggak ada. Paling dia hisap-hisap. Makanya Kamus sekarang Lisani itu banyak bukunya ya Pak, 9 jilid Pak. Kamus Lisani Arabi itu 9 jilid Pak. iya itu Pak. Kalau mau itu memang besar Pak. Kalau mau beli nggak apa-apa. Iya, 9 jilid Pak. Iya, Pusing lah. kan Sarugo itu kan enggak murah harganya tuh Pak. Mahal ya Pak. Mahal. Ya tapi kan tingkek-tingkek murahnya doh ya. Iya, enggak ada buat tingkek dah. Tentu orang ingin tingkek kate. awak tak apa kan? Jadi jangan bali ubi makan nak tapai ya. Nah, sekarang coba ada waktu sedikit lagi. Coba kita lihat sebentar saja. Ini dari Ibnu Abbas. Hazi min tafsir Ibnu Abbas. Lihat dia apanya. Kalau dia dimasukkannya Sabri langsung. Oh iya. Ya lazina amanu sta'inu bisabri. Maksudnya ala adai faradaillah sama. Sama kan? Ya, alhamdulillah. Wa tarki ma'asi sama. Ya. Ala marazi sama. Terus ini lagi salat. Bika salati salati tatawu'i bil laili wan nahar. Baru dibikinnya nih ala tamhisis zunub. Dia letaknya saja beda. Sama kan? Iya. Itu enaknya. Jadi kalau kita sudah baca ini jangan tinggal baca karjuan di awal. Baru di sini innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama sabar, diterangkannya muayyin. Berarti Allah menolong, menjaga, menolong, sama itu muayyin, menyatakan, membantu, memelihara, menolong bagi orang-orang sabar atas pencapaian itu. Ada 20 tafsir dibaca. Kan nampak awak sebalik. Dibaca satu. Jadi kau enggak mau tak panjang sebagainya begini ya. Jadi dibaca lah. Nah sekarang kesimpulannya Pak, menolong dan memelihara gitu Pak. Artinya muayyin kan membantu, ain sama memelihara, hafiz kan menjaga. Nasir sama menolong, lisabirin bagi orang sabar ala marazi untuk mendapatkan kebaikan itu. Jadi segala yang wajib kita kerjakan, segala yang maksiat tinggalkan. Kemudian perbanyak sholat sunat atau ibadah sunat tatawwu. Ikhlas malam dan siang. Ya, jangan memuji diri sendiri pula, habis pula nanti itu. Ya, inilah bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau dibanding Hazi min tafsir Ibnu Abbas, kalau dibanding Jalalain nanti lihat. Kalau dibanding siapa lagi Ibnu Katsir, banyak. Jadi banyak membaca tafsir, mengertilah kita. Oh, begini. Rasanya nak balik mudah balik ya. Rasanya Pak. Panjang waktunya ya Pak. Tapi kalau lumayan. Kalau Nata lambe Pak. Hah? Apa nata lambe?
Iya, enggak terlambat, enggak, Kan enggak. itu better late than never. But it's much better never late. Aywa. Better late than nothing. Ya. Kalau masa muda bisa kembali, akan kuceritakan masa tua. Itu bertamani, berangan-angan. Ala laitas sababa ya'udu yaiman. Jadi kalau sebenarnya nggak ada istilah terlambat bagi orang yang mau. Nah, itu makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah masuk sabar ini. Apa sih maksud sabarnya? Sabar masih menjaga belajar. waktu. Ya, disediakan waktu. Mari berdoa. Allahumma Allah, faqihna fid-din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Wa 'allimna lughatal Qur'an wa 'allimna lughatal Arabi. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Rabbana wa la tuhammilna ma innaka ansurna 'ala qawmil kafirin. Subhanaka Allahumma wa Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Sedikitlah, kan ini apa ini hari kemerdekaan? Iya, Pak. Apa itu? Ya, Pak. Ya, Allahumma ja'al thawabal mujahidin istiqlal Indonesia. Allahumma ja'al thawab mujahidin istiqlal Indonesia. Allahumma ja'al thawab istiqlal Indonesia. Baru subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ma'assalam. Assalamualaikum. Kita budi dilun merdeka. Hai.